tarian adalah seni yang mengekspresikan perasaan, pikiran, dan cerita melalui gerakan tubuh yang ritmis, teratur, dan biasanya diiringi musik. Dalam konteks Indonesia, tarian tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai budaya, adat, dan spiritual yang kuat. Sejarah tarian di Indonesia sangat panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. A. Zaman prasejarah. Tarian digunakan untuk ritual kepercayaan, memohon hujan, hasil, panen, dan lain-lain. Gerakan masih sederhana dan bersifat sakral. B. Zaman Hindu-Buddha. Tarian berkembang di lingkungan kerajaan. Muncul tari klasik seperti di Jawa dan Bali. Banyak tarian menceritakan kisah epik seperti Ramayana. C. Fungsi pertunjukan. Dipentaskan secara profesional di panggung. D. Fungsi pendidikan. Mengajarkan nilai budaya dan moral. E. Fungsi pergaulan. Sebagai sarana interaksi sosial. Dalam kehidupan masyarakat, tarian memiliki berbagai fungsi penting. Pertama, fungsi upacara atau ritual. Tarian digunakan dalam kegiatan adat dan keagamaan sebagai bagian dari tradisi. Contohnya, tari hudok dari Kalimantan. Kedua, fungsi hiburan, yaitu tarian yang bertujuan menghibur masyarakat, seperti tari jaipong yang dikenal meriah dan energik. Ketiga, fungsi pertunjukan, yaitu tarian yang dipentaskan secara profesional di atas panggung untuk ditonton penonton. Keempat, fungsi pendidikan, karena melalui tarian masyarakat dapat belajar nilai budaya, sikap disiplin, dan kerjasama. Kelima, fungsi pergaulan, yaitu tarian sebagai sarana interaksi sosial dan mempererat kebersamaan. Dalam sebuah tarian terdapat beberapa unsur penting yang saling melengkapi sehingga menciptakan pertunjukan yang indah. Unsur pertama adalah gerak tari atau wiraga, yaitu seluruh gerakan tubuh penari yang menjadi inti utama tarian. Gerakan ini bisa berupa langkah kaki, ayunan tangan, hingga posisi tubuh yang memiliki makna tertentu. Unsur kedua adalah irama atau wirama, yaitu keselarasan antara gerakan penari dengan musik pengiring. Irama membantu penari menjaga tempo sehingga gerakan terlihat teratur dan harmonis. Unsur ketiga adalah ekspresi atau wirasa, yaitu kemampuan penari menampilkan perasaan melalui mimik wajah dan bahasa tubuh. Ekspresi inilah yang membuat penonton dapat merasakan pesan dari tarian. Unsur berikutnya adalah tata rias dan kostum tari yang berfungsi memperkuat karakter, menunjukkan identitas daerah, serta menambah keindahan visual pertunjukan. Selanjutnya terdapat properti tari, yaitu perlengkapan tambahan yang digunakan penari seperti kipas, piring, topeng, tombak, atau selendang untuk mendukung makna gerakan. Unsur terakhir adalah pola lantai atau formasi gerak, yaitu susunan posisi dan perpindahan penari di atas panggung, seperti garis lurus, diagonal, melingkar, atau kombinasi pola lainnya yang menciptakan keindahan tampilan. Tarian di Indonesia memiliki berbagai jenis yang dapat dikenali melalui ciri-cirinya. A. Tari tradisional memiliki ciri gerakan yang sudah baku, diwariskan secara turun-temurun menggunakan kostum adat, serta mengandung nilai budaya dan makna simbolis yang kuat. B. Tari klasik memiliki ciri gerakan halus, lembut, dan anggun, berkembang di lingkungan keraton, serta memiliki aturan gerak yang sangat ketat dan penuh pengendalian. C. Tari rakyat memiliki ciri gerakan sederhana, suasana lebih santai, mudah dipelajari, serta berkembang di kalangan masyarakat umum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. D. Tari kreasi baru memiliki ciri memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern. Gerakan lebih variatif, inovatif, dan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan unsur budaya daerah. E. Tari modern memiliki ciri tidak terikat aturan tradisional, gerakan bebas, kreatif, serta banyak dipengaruhi budaya global dan perkembangan seni modern. Secara umum, tarian Indonesia memiliki ciri khas seperti mengandung nilai budaya dan adat,
memiliki makna simbolis, gerakan berbeda di setiap daerah, diiringi musik tradisional, menggunakan pakaian adat, serta diwariskan secara turun-temurun. Keanekaragaman tarian Indonesia dapat dilihat dari berbagai daerah yang memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, dari Pulau Sumatera, terdapat tari saman dari Aceh yang melambangkan kekompakan dan kebersamaan, serta tari piring dari Sumatera Barat yang menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat. Di Pulau Jawa juga terdapat beragam tarian daerah. Contohnya, tari Jaipong dari Jawa Barat yang dikenal energik dan dinamis. Tari Serimpi dari Yogyakarta yang memiliki gerakan lembut dan anggun. Serta tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur yang menggambarkan kekuatan dan keberanian. Pulau Bali memiliki tarian yang sangat terkenal di dunia. Contohnya, tari kecak yang menampilkan kisah Ramayana dengan irama suara manusia tanpa alat musik, serta tari pendet yang biasanya digunakan sebagai tarian penyambutan tamu. Di wilayah Kalimantan terdapat tarian khas masyarakat Dayak, contohnya tari hudok yang digunakan dalam upacara adat sebagai simbol harapan akan hasil panen yang baik. Sulawesi juga memiliki tarian tradisional yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya. Contohnya, tari Maengket yang menggambarkan kebersamaan dan rasa syukur masyarakat. Sementara itu, dari Papua terdapat tarian pergaulan yang penuh semangat. Contohnya, tari Yospan yang melambangkan kegembiraan, persahabatan, dan kebersamaan masyarakat Papua. Setiap tarian di Indonesia tidak hanya menampilkan keindahan gerakan, tetapi juga memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Tarian mengandung nilai religius, yaitu sebagai bentuk doa, rasa syukur, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, terdapat makna sosial yang menggambarkan kebersamaan, gotong royong, dan kehidupan masyarakat. Tarian juga memiliki makna sejarah, karena banyak tarian menceritakan legenda, tradisi, maupun peristiwa masa lalu. Tidak kalah penting, terdapat makna moral, yaitu menyampaikan nilai kehidupan seperti kesopanan, keberanian, dan tanggung jawab melalui tarian. Nilai budaya dan pesan kehidupan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Di era digital saat ini, perkembangan tarian semakin pesat melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Teknologi digital membantu memperkenalkan sekaligus melestarikan tarian Indonesia hingga dikenal di tingkat internasional. Upaya pelestarian tarian dapat dilakukan dengan mempelajari tari, mengikuti sanggar seni, membuat konten budaya, serta mengadakan festival seni dan budaya. Sebagai kesimpulan, tarian Indonesia merupakan warisan budaya yang kaya akan makna, nilai, dan keindahan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikannya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang.